Sama Satpol PP gabung ya. Mahasiswa ada mahasiswa. Yuk jalan. Oke. Gerak. Gerak gerak. 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 Masuk aja di sebelah kanan yang ada ke sisi ini. Mundur ke belakang 3 langkah. Oke, yang di depan saya, siap, belum? Oke, kita ini untuk siapa? Apel gabungan dan penyerahan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Kota Barat dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Latihan, pada teman gerak gerak istirahat di depan gerak. Gubernur Kalimantan Tengah selaku pembina apel menuju mimbar apel. Pasukan disiapkan. Penghormatan pasukan Kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Lapor apel gabungan sekaligus penyerahan bantuan sosial korban bencana banjir dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah Kabupaten Kota Barat. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat pembina apel. Istirahatkan. Itu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh selamat minggu latai, salam sujud karena melempang adil katalino bejarmin ke surga besengat kujubatan. Haru. Salam Om Sastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati penyebut Bupati Kota Barat, yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah sekaligus sebagai Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah,
Bapak Haji Agustian Sabdan, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota Ring Barat beserta seluruh anggota, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Kota Ring Barat, yang hadir pada hari ini ada Pak Kapolres, Pak Dandim, Pengadilan Negeri, yang mewakili Pak Kejari, yang saya hormati OPD Provinsi yang menyertai kami, yang saya hormati OPD Kabupaten Kota Ring Barat, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemudaan, baik pun jajaran TNI dan Polri yang kami banggakan. Pertama-tama di hari pagi yang penuh berkah ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan nikmat sehat, dipanjang umur, biarpun dalam suasana banjir. Kami datang ke Kota Ring Barat, kami melihat juga keadaan ya cukup memperhatikan, tapi saya yakin seluruh masyarakat Kota Ring Barat sudah terlatih menghadapi bencana. Alhamdulillah kami yang datang dari provinsi, Bapak Ibu kami yang hadir juga, dan seluruh masyarakat Kota Ring Barat, kita semuanya mudah-mudahan masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah sehat, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, ada beberapa hal kami setelah kami kunjungan ke lapangan, kami sebelumnya sebelum banjir besar kami sudah datang memberikan bantuan dan rangka menghadiri pasar penyimbang di Kota Ring Barat. Kami melihat waktu itu masih di bawah lutut. Kami pergi ke Mendawai, terus ke Kubai Batu Bawah, memang daerah yang terendah, ke Gunung Baru. Terus kami membagikan pasar penyimbang itu, kami gratiskan paketnya sekitar, kalau nggak salah 5.000 paket di Kota Ring Barat. Karena masyarakat ya memang susah dalam keadaan inflasi. Kita dalam keadaan inflasi, barang tinggi, semuanya daya beli berkurang, tapi ekonomi kita Kabupaten alhamdulillah tumbuh dan baik. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, Kalimantan Tengah, regional Kalimantan tertinggi di Kalimantan. Perekonomian kita di 7,32, tetapi dalam satu sisi inflasi kita tinggi. Nah, inflasi tinggi, habis itu datang lagi banjir, Covid kemarin berjalan 3 tahun, ada pengereman 1 tahun bahwa tidak bisa kita bekerja. Nah, ini juga membuat masyarakat sangat keadaan sulit. Tambah lagi hujan, satu tahun bisa 1 kabupaten bisa dua kali banjir. Nah, ini salah satu Kota Ring Barat yang banjirnya sangat besar. Dulu di tahun 98 terus 90 ke bawah itu pernah terjadi 2 kali. Tapi ini lebih besar daripada yang dulu banjirnya. Ya penyebabnya ya mungkin ya sungai, sedimentasi sungai, pendangkalan sungai kecil banyak hilang, danau-danau yang kecil besar banyak hilang. Ya karena banyaknya izin-izin HTI yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Habis itu perkebunan yang tidak keren oleh bupati-bupati mengeluarkan izin. Nah, ini harus kita evaluasi perizinan yang ada di seluruh Kalimantan Tengah. Jangan sampai perizinan ini betul adanya bahwa kita butuh para investor untuk bangun Kalimantan Tengah, tapi lingkungan itu wajib kita jaga. Untuk itu saya minta Pak Bupati, saya menekankan, selain saya datang ke Kota Ring Barat dalam rangka melihat banjir dan membantu masyarakat, tapi yang saya tekankan kepada Dinas Perkebunan, Pak Bupati, seluruh Bupati, Wali Kota Kalimantan Tengah, supaya perkebunan yang tidak mempunyai plasma, cukup 1 daun, cukup dikasih 1 kali izin. Setelah itu tidak boleh lagi mereka melanjutkan selama mereka tidak memberikan plasma. Dulu bupati-bupati memberikan izin andai kata 10.000 hektar atau 20.000 hektar, tapi mereka tidak awasi, padahal dalam undang-undang sudah ada hak masyarakat 20% harus dilaksanakan, dan itu tidak gratis, dan itu ngutang 9 tahun kemudian lunas. Ini mereka masuk silahkan membawa uang besar. Kalimantan butuh para investor, tapi ini tidak boleh dibiarkan oleh para bupati, wali kota Kalimantan Tengah. Kenapa? Ketika mereka membangunlah seiring harus membangun inti dan plasma. Ini yang terjadi termasuk HTI. HTI terbesar di Kalimantan Tengah berada di Kota Ring Barat. Yang kedua berada di Jawa Tengah. Ini orang-orang kaya semua yang pemiliknya. Tapi saya cek di situ ada nggak
hak masyarakat, tidak ada. Nanti setelah 5 tahun, 10 tahun terus berlanjut, ada ribut-ribut antara kita dan masyarakat, antara perusahaan, antara terus melapor ke pemerintah, dan tidak akan pernah selesai. Padahal kalau dari sejak awal ditangani betul-betul oleh pemerintah daerah kabupaten, ini tidak akan pernah terjadi. Seiring itu mereka harus memerangi kemiskinan bersama pemerintah. Itu kan wajib. Saya kemarin kebetulan ketemu dengan pengusaha-pengusaha besar yang masuk Kalimantan Tengah, sama saya pun begini juga. Tidak boleh tidak bersama dengan pemerintah untuk membangun mereka cuma biar duit itu di Kalimantan Tengah. Karena mereka ini cari makan di Kalimantan Tengah. Bukan mereka yang mengatur pemerintah, tapi kita yang mengatur mereka, pemerintah yang mengatur mereka. Seperti sekarang yang terjadi di Kabupaten Surian. Itu bupatinya berani Pak Julhaidir. Berbicara pas langsung ditutup sama beliau. Itu belum sinar mas, belum besar. Ini bupati bagus supaya tahu bahwa beliau menginginkan masyarakatnya mendapat hak asma itu 20%. Nah, mengenai banjir, Bapak Ibu, saya kemarin sudah duduk lapang Pak Bupati dengan ada Pak Kapolres, Pak Dandim juga, Pak Kejari, ada beberapa KPD termasuk Pak PLT Sekda. Kita harus bergerak cepat. Saya melihat kemarin saya ke pengungsian. Terus saya lihat lagi tadi malam saya jalan-jalan ke pengungsian sampai jam kurang lebih jam 11 jam 12. Jam 12 baru istirahat. Saya ngecek pengungsian dari mereka makan sampai mereka istirahat lagi. Kebutuhan pengungsian harus dipenuhi kebutuhannya, kan tidak yang selama itu masih bisa kita penuhi Pak Bupati. Tidak usah ragu. Seperti LPG itu jangan sampai ada kekurangan. Dapur umum kalau butuh dibuka dapur umum, buka lagi dapur umum. Provinsi juga sama, Pak BWD Provinsi, Pak Ridwan, jangan ragu buka dapur umum. Nah, Pak Syuti sama Pak Syuti kan asli sini. Ya, dari direktur rumah sakit sini. Buka dapur kesehatan, dapur apa kan namanya, klinik kesehatan, apa kan namanya, dapur kesehatan apa juga namanya. Buat itu, buka di beberapa titik. Dari sekarang ini kan mudah-mudahan banjir itu segera turun. Nah, ini kan penyakit pasti datang. Ya, kita berdoa juga mudah-mudahan kita selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maksud segera buka berapa titik. Tapi perlu diingat ini kerjasama dengan kabupaten-kabupaten. Masalah pendanaan tidak jadi masalah. Provinsi siap nanggung dana. Yang penting kabupaten mau bergerak. Jangan pasif, bergerak cepat. Karena ini tanggung jawab kita. Nah, kita minta bantu Forkopimda. Ada dari TNI, ada Polri. Bisa bekerja sama dengan rumah sakit mereka. Bisa bekerja sama dengan organisasi kemudian ada pemuda Pancasila, pemuda Anja Marga. Ada dari Betamat ya. Dari AD. Nah, ada organisasi yang lain. Ada masyarakat langsung jemput. Saya minta tolong langsung jemput masyarakat rumah antar rumah sakit. Pasti bupatinya mau, karena beliau dari pejabat provinsi. Pasti bupatinya mau, gratiskan. Jangan ada masyarakat dalam yang keadaan darurat, kadang tidak mampu. Gratiskan, dibawa ke rumah sakit. Kalau memang perlu dirujuk ke Kalimantan Tengah, ke provinsi, rujuk silakan. Kalau ada yang pasang ring, pasang apa, karena kebetulan sudah bisa di rumah sakit kita, rumah sakit turis untuk pasang ring, silakan. Kita yang tanggung jawab. Ini memang tugas pemerintah melayani masyarakat. Nah, kemarin hasil saya kunjungi itu ada kita tidak pernah door to door. Saya minta mulai hari ini dalam 2 hari kita door to door. Nah, kami minta bantu dengan apa yang pelaku kegiatan krisis sosial kemasyarakatan. Bantu kami, Pak. Kita sewa kelotok, ini bantuan ada 8.900 paket, kalau kurang kita tambah lagi. Tapi yang kenakan kurang lebih 9.000 kita anggap. Anggaplah kita jadi paket 10.000 berarti cukup. Bupati pun sudah melakukan, mungkin bantuan ke beberapa kali. Tapi saya tanya ke masyarakat, ini ada dapat bantuan tidak? Ada yang belum dapat Pak di tengah-tengah. Nah, saya cek tadi malam di tempat pengungsian tidak terlalu besar masyarakat yang mengungsi, di Kota Lima tidak terlalu besar. Nah, mereka makan pun dapur umum diantar ke rumah-rumah karena mereka takut meninggalkan rumahnya. Nah, ini dari sisi keamanan juga harus kita turunkan. TNI Polri dengan Satpol PP. Nah, kalau dibantu dengan barisan pemuda Pancasila, pemuda Anja Marga, Betamat, amankan dari dana banjir. Ya, itulah yang harus kita kerjakan. Namanya lembaga sosial masyarakat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kita bercepat door to door hari ini.
Satpol PP bantu. Saya rasa tidak usah mendatangkan dari provinsi pun di Ketorimbat masih mampu. Ada TNI Polri, door to door, awasi kontrol. Desa juga sama, desa yang terjauh kita kontrol. Jangan sampai kepala desa bermain politik. Jangan sampai nanti ditimbun barangnya, orang yang memilih dia karena mau pemilihan sebulan 2 bulan lagi ditimbun itu. Ini media awasin aja. Saya minta tadi Pak Kapolres, Pak Dandim, kalau ada penimbunan langsung periksa aja langsung, bawa di sel. Saya minta disesuai dengan prosedur hukum. Enggak boleh tidak, ini dalam keadaan darurat, nanti jangan ada penimbunan, barang-barang dibantu. Nanti barang itu kita tanya, ini maksudnya tidak pernah sampai, ini kan yang salah nanti. Nah, Bapak Ibu, beberapa hal itu kita sewa perahu. Hari ini hari Jumat juga. Nah, kita harus cepat dua hari lah juga. Kota Barat saya meminta Forkopimda mengawasi. Kami besok pagi juga bergerak ke antara Lemandau dan Sukamara. Karena terparah juga Sukamara, Lemandau sama. Lemandau turun, saya lihat juga di Betayar juga, naik turun juga di tempat. Mudah-mudahan terlanjut kan itu Pak Dandim, Pak Kapolres ya, Pak Delanut. Ya hari ini juga kita, ya pas kebetulan Sumpah Pemuda 24 Oktober 1928. Ini sudah 2022 2022. Nah dengan semangat Sumpah Pemuda ke 94, ya spirit ini untuk membantu masyarakat. Ya satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Jadi dan semangat spirit Sumpah Pemuda ini yang kita pakai. Momen ini yang kita pakai. Mari kita bantu masyarakat dalam susah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang akan membalas budi baik Bapak sekalian. Tentu saya selaku pimpinan ya memang kewajiban saya. Kalau saya tidak melaksanakan, salah satu yang ditanya nanti kalau saya meninggal dunia di dalam kubur, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati yang ditanya, kita sebagai pimpinan itu tanya melaksanakan nggak tugas kewajiban. Jangan diremehkan pimpinan itu, nggak gampang, ada pertanggungjawabannya. Ketika berbuat sekecil apapun ada pahalanya, bisa menyelamatkan apabila kita ada kebijakan kita yang kurang baik. Tapi kalau kebijakan kita baik dan ikhlas terus, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan dan ridho pada kita, keluarga kita pada Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang rutin kayak begini, mestinya tempat berdiri bupati nggak usah datang begini, termasuk gubernur. Rutin begini, ya sama-sama hitam. Jangan cuma proses upacara yang paling saya nggak suka kayak gini nih, seperti orang mau nikahan aja. Ya nggak perlu begini Pak. Ini kan seremonia di pemerintahan yang begini yang salah ini. Mestinya biar aja hitam sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penyerahan bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat yang akan diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah kepada penjabat Bupati Kota Waringin Barat. Kami mohon dengan hormat kepada penjabat Bupati Kota Waringin Barat didampingi dengan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat menuju ke tempat yang telah ditentukan. Bapak Ibu peserta upacara, hari ini kami menyerahkan bantuan kepada Bupati, termasuk bantuan dari Kementerian Sosial itu ada 200 ketika beras 100 ton di kabupaten kota habis melaksanakan di tingkat bawah. Nah Gubernur pun wajib menurunkan berdasarkan surat permintaan Bupati. Jadi dari Kemensos, Pak Ketua DPRD, Pak Forkopimda ada 200 ton di provinsi. Nanti kita minta lagi nanti ke Kemensos untuk ada persenan stok lagi. Hari ini tadi kami serahkan 50 ton ya dari beras kementerian. Nah dari provinsi paket bantuan kami genapkan menjadi 10.000 paket Pak. Nah untuk bantuan dari TNI Polri kami serahkan 10 ton kepada Pak Kapolres, 10 ton kepada Pak Kodim, nah Pak Delanut. Saya minta mungkin Bapak berkuliah dari atas, saya minta bantuan Mbak, supaya kalau ada masyarakat yang susah, Bapak serahkan aja, jangan sampai ada isu masyarakat dalam pandemi COVID, gagal panen apa semuanya, isu kelaparan. Nah saya serahkan 5 ton Mbak bantuan dari beras provinsi. Nanti mengenai perkembangan di lapangan, saya akan tinjau Pak. Terima kasih.
Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan langsung tunai BBM dana bagi hasil dana reboisasi dan keluarga penerima manfaat dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, salawat dan salam Allah senantiasa tercurah pada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Ya Allah, Tuhan yang maha memiliki kekuatan yang maha sempurna. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, dan karena kemuliaan-Mu itulah, Ya Allah, menjadi hinalah semua makhluk ciptaan-Mu. Peliharalah kami dari kejahatan makhluk-Mu. Ya Allah, Tuhan yang maha baik, yang memberi keindahan, keutamaan, kenikmatan dan kemuliaan. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali hanya Engkau. Kasihanilah kami dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang maha penyayang. Ya Allah, hindarkanlah kami dari musibah banjir ini, sehingga di pagi ini kami bermunajat sembari melaksanakan kegiatan sosial, bersedekah, serta melaksanakan apel gabungan di Kabupaten Kota Waringin Barat, memberikan bantuan untuk meringankan beban saudara kami yang mendapat musibah banjir. Ridhoilah ya Allah ajaran kami. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, dengan kebenaran Fatihah,
dan dengan rahasia yang terkandung dalam Fatihah. Ya Allah, Tuhan yang melapangkan kedudukan dan yang menghilangkan kesedihan. Ya Allah, Tuhan yang maha kasih dan yang maha penyayang kepada hambanya. Ya Allah, Tuhan yang menghindarkan bala. Ya Allah, Tuhan pengasih yang menolak bala. Ya Allah, Tuhan yang maha penyayang yang menjauhkan bala. Tolakkanlah dan hindarkanlah kami dari malapetaka, bala bencana, kekejian dan kemurkaan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami berpaling setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari hadirat-Mu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Ya Allah, Tuhan yang memberi taubat. Ya Allah, bukakanlah bagi pintu taubat kami, pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan dan pintu keselamatan, pintu afiah dan pintu surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu Muhammad SAW yang pemurah. Semoga Allah mengampuni kami. Wahai Zat yang maha pengasih, maha suci Tuhan, Tuhan keagungan dari segala yang menyerupai sifatnya. Semoga salam tercurah kepada para rasul, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa kedua orang tua kami, dan kabulkanlah segala doa dan minta kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan dan ikuti acara selanjutnya. Barat, laksanakan. Penghormatan pasukan. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Gerak! Gubernur Kalimantan Tengah berkenan meninggalkan mimbar apel. Apa itu? Dari mana tuh? Wih, apa sih itu? Ini apa ya? Ejak. Udah.
Gerak. Ini kita ulang lagi, banjir kita bisa selesaikan, masalah-masalah kesehatan terkait dengan dampak banjir kita akan bisa selesaikan. Ayo semua sini. SKPD, Pak Letus, cepat, Pak Teguh, cepat, kumpul, sesuaikan dengan tugas masing-masing. Pak Lurah, sudah ada tugasnya masing-masing di situ, lokasinya. Tidak mesti harus pemain lengkap. Silakan. Mungkin nanti pada saat Mas Suhai ya, tolong di Siap, tuh. Jaga, sengaja jaga. dan kita akan tetap berkoordinasi dengan pihak RT, pihak kelurahan, ya, tidak pihak kelurahan. Sudah dipahami semua? Ya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian dan semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Keselamatan itu yang penting. sekretaris daerah ada Perhatiannya. dari sektor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. langsung kumpulan. Belum melaksanakan Iya, stop dapat. kegiatan ini, mari kita berdoa. Kemudian siapa? Lagi Mulai. langsung kumpul sana. Kemudian dinas pekerjaan umum Selesai. gabung Tanpa di menggunakan bawah sana. Joy, langsung modal dan pelayanan pada satu pintu. Ya, kumpul di sana mas. Dikumpulkan Pak Luka. Ya, kumpul semua di situ. Tekon, gabung Pak. Catat. Kemudian udah sepekan. Langsung anak buahnya. Dinas pariwisata langsung kumpul. Siapa petugasnya yang dikirim? Dan kebudayaan, kemudian dinas pemuda dan olahraga, dinas kependudukan dan catatan sipil. Kumpul sana semua. Situ sudah ada gangnya. Kemarin kelompok ini dinas rumah dan pemukiman. Langsung ke sana. Kumpul dengan keluarga. Dinas perikanan, dinas tanaman pangan, dinas lingkungan hidup, dinas peternakan dan kesehatan hewan. Terus dinas pustaka dan kearsipan. Kemudian dinas pemberdayaan masyarakat dan dinas ketahanan pangan. Lanjut. Kemudian inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Lanjut, kumpul di sana sama Pak Luka. Kemudian baru mana Bu? Badan Pegawaian mana? Langsung gabung Pak. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik gabung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemda gabung. Tiga.